pagi. Selamat malam, berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sak Ndonyo. Mohon maaf untuk tidak disebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan kita kali ini, karena sekali lagi ini akan saya upload di konten YouTube saya. Bagaimana saya membantu sampean, Mbak? Kira-kira Gini loh Mas, saya kan tadinya kerja 6 tahun setengah. Terus saya kan difiniskan, majikan saya kan pindah negara toh. Terus visa saya itu belum turun, tapi saya sudah masuk di majikan baru. Tapi udah mau 1 bulan visa belum turun, tapi keadaan itu kayaknya kayak betah kayak enggak gitu. Kalau baiknya itu saya cancel apa saya nunggu visa turun baru saya break ya Mas? Boleh di cancel. ya, kalau menurut saya itu ya boleh di cancel gitu. Tapi cancelnya sebenarnya kalau ke agent ya ngamuk agentnya kan. Enggak. Karena ini kan belum bisa turun dan Makanya dia putus enggak salah. deh. Karena kan dia dipekerjakan belum bisa turun. Halo. Sebentar Mbak. Gini. Jadi halo, sudah dengar nggak? Iya, tapi masih rodok putus-putus gitu. Sekarang putus-putus nggak? Jelas nggak? Sekarang jelas. Oke. Jadi gini ya Mbak, Samen ini kan bekerja sebelum visa turun toh. Nah ini sebenarnya kan dilarang, tidak boleh. Ya. Jadi cancel aja kalau menurut saya. Kalau menurut Samen nggak enak. Kalau cancel, Sebenarnya sebentar, satu yang ngomong ya, saya ngomong dulu. Jadi kalau Samen merasa nggak enak, nggak nyaman, ya sudah di cancel saja. Kan kayak gitu. Jadi kan kita nggak ngerti apakah majikan sudah bayar agent atau belum. Tapi kalau majikan sudah bayar agent kan kemudian di cancel, berarti agent harus nyari ganti sampean. Bisa dipahami nggak? Nah, Siang aku agak sibuk ya. tapi sekali lagi sampean belum turun visa itu masih punya hak untuk cancel. Pagi sebelum jam 12. Cuman ya pastinya akan ngamuk-ngamuk itu si siapa? Agent. Sampean ya harus siap. Karena siang aku punya Itu. pekerjaan jadi enggak. Dan mending ngomong cancelnya langsung sama majikan aja. iya. Dan sampean harus siap-siap ya. Ini nanti kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Ya kan, majikan nggak gaji lah atau apa semua, dan sampean nggak bisa lapor. Iya, paham. Jadi ini persoalan di mana bahwa visa belum turun, sampean sudah bekerja. Itu konsekuensinya di situ. Oke, sampean sekarang mau ngomong apa? Iya, sebenarnya majikan tuh suka sama saya, cuman saya tuh kurang tidur loh Mas. Kadang kan jaga malam gitu, kakeknya tuh rewel gitu. Terus? Jadinya tuh sebenarnya tuh kayak ada ya kayak betah, kayak nggak betah, pengen tak jalani, tapi kadang kayak ada beban di pikiran gitu loh. Oke, sebentar. Jadi kalau masalahnya adalah kakeknya dan majikannya baik, sebenarnya sampean tinggal ngomong saja. Kalau perlu nggak usah di cancel, karena sekali lagi ketika jaga orang tua itu tidurnya pasti jelas kurang, Mbak. Makanya begitu kakeknya tidur, sampean juga harus tidur harusnya. Ini ada yang nyiasatin. Jadi matanya dia melek kan kita jadi ikut melek. Tapi matanya dia tidur, kita jadi harus tidur supaya kita juga bisa tidur gitu loh. Jadi itu yang harus dikomunikasikan sama anaknya, sama majikan sampean yang mau tanda tangan gitu loh. Bener nggak? Iya sih. Nanti ketika sampean sudah deket sama kakeknya, sampean bisa setting itu kakeknya. Kamu kalau mau tidur jam sekian bareng aku juga tidur. Nanti kalau kamu makan begini, pelan-pelan sampean ngomong. Jadi yang ngatur ritmenya harus sampean belajar ngatur ritmenya dia. Lama-lama dan itu terjadi. Tapi ya kembali lagi ya gini lah. Yang jalanin kan sampean, kita nggak bisa memaksa. Yang jelas kita cuman bisa memberikan melihat dari sisi yang dari luar. Kalau menurut sampean bisa sampean negokan dan ngomong baik-baik sama majikan yang notabene-nya anaknya atau bukan dia sendiri yang tanda tangan kan, anaknya kan, itu jauh lebih baik. Oh, istri. Istrinya kan udah tua juga, udah 76, terus yang kakaknya kan udah 85-an gitu. Masih sehat tapi istrinya.
ya lumayan gitu. Cuman emang kadang-kadang tuh kalau orang segitu kan wudian ya Mas, kadang-kadang suka ngamuk gitu. Kadang kalau pas ngamuk itu tuh kayak nggak betah gitu. Iya. Ya sampean kan tahu sendiri tuh Mbak, wong tua kayak gimana sih. Makanya kan kalau ada orang-orang bilang aku mau jaga satu tok bubule ya, bubune kayak nenek sihir ya. Padha ae rasane kan kayak gitu. Mending jaga karuan, kesel anak-anak rame. Tapi bisa diatur. Semuanya kan mengandung resiko. Jadi kalau menurut saya itu karena faktor ketidakbiasaan. Karena sampean sebelumnya dimajikan baik. Iya. Sebelumnya tidak dimajikan yang ruwet. Sehingga begitu peralihan, sampean langsung bandingin, yo ngedrop sampean pasti, jelas. Jadi buat teman-teman semuanya, nah ternyata kan faktornya adalah dari hal yang enak menuju ke tidak enak. Kalau hal yang tidak enak menuju ke enak itu jelas. Tapi kalau hal yang nggak enak menuju ke enak yang terjadi seperti ini. Jadi sekali lagi, maka dari itu semuanya kembali ke diri pribadi masing-masing. Kalau kita menganggap semuanya yang enak nggak enak, ya ini pekerjaan dan itu konsekuensi, ya kita harus jalani. Sekali lagi ya, mungkin teman-teman bisa ngomong, kok enak temen awakmu nek ngomong gitu. Sing lakoni kayak gimana? Lah terus aku harus kayak gimana? Apakah aku harus mengganti? Aku yang jadi sampean yang jadi aku, kan nggak bisa begitu juga tuh. Nah mbaknya masih ngeladenin baik, it's okay, nggak apa-apa. Sambil saya ngomong juga sama teman-teman, inilah faktor yang terjadi ya. Jadi sebenarnya semuanya itu faktornya ada di psikis dan mental. Jadi untuk siap menghadapi sesuatu yang memang tidak nyaman, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang membuat kita jadi rasanya kayak gimana gitu. Ya beginilah Hongkong. Gambaran ini saya sampaikan tidak hanya kepada yang ada di Hongkong, tapi konten ini juga saya sampaikan kepada teman-teman yang mau berangkat gitu, yang ada di Indonesia. Saya sebenarnya tidak minta tolong kepada teman-teman yang nonton konten ini untuk apabila ada saudara, tetangga, atau siapapun rekan yang ada di Indonesia, usahakanlah untuk nonton, jadi punya gambaran. Karena kalau suruh cerita, itu kan cerita kita bisa dengar cuma 1 orang, 2 orang. Tapi kalau nonton konten yang sudah kami sajikan ini, itu kan dari berbagai macam teman-teman yang telepon. Jadi dari situ bisa menimbang-nimbang, dari situ bisa mempersiapkan hatinya, sudah mempersiapkan mentalnya, sudah mempersiapkan psikisnya. Tetapi kalau asumsi teman-teman dan pendapat teman-teman, lah yang enak awakmu ben didelok wong akeh, ya itu saya kembalikan ke diri pribadi masing-masing. Sekali lagi karena saya bikin konten. Nah kalau menurut, gak usah panjang lebar lah intinya, kalau menurut kalian ini bermanfaat silahkan dibagikan. Kalau menurut kalian ini tidak ada nilai atau gunanya, boleh komplain di kolom komen, gak ada permasalahan. Jadi buat saya sih seperti itu. Gak perlu jadi pusing, gak perlu jadi mumet dah sih. Menurut di-print. Di-print nanti. Foto mic jarimu. Foto mic kamu iso. Kok iso? Oke, mbaknya ini nggak tahu. Masih. Halo? Halo. Udah. Mas, maaf Mas. Iya tadi neneknya bangun. Oh ya nggak apa-apa. Nanti saya saya tadi dengar kok. Makasih ya Mas. Nanti saya itu lagi ya. Makasih banget Ya, udah semangat. dikasih solusi. Pokoknya semangat ya, Mbak. Makasih. Ya wes yuk, bye bye. Maaf ya Mas. Aman yuk. Oke, ya begitulah fenomena ngomongnya sampai belibet-belibet, belum minum kopi. Cuma gelas Cokole, bukan kopi. Jadi buat teman-teman semuanya yang lagi masa transisi ke majikan baru, dari enak menjadi gak enak, pasti akan seperti itu. Tapi kalau gak enak menjadi enak mesti lega, ya. Nggak apa-apa, bis apapun itu beritanya, apapun itu ceritanya, keep spirit, tetap semangat, dan ingat bahwa
Di belakang kalian ada orang-orang yang menunggu hasil dari keringat teman-teman. Kalau galau dan bingung serta bimbang, klik aja ya. Klik aja channel Sandro Jabrik. Saya nggak promosi ya, tapi yo, kalau ada sesuatu yang menarik dan bisa diambil pelajaran, silakan aja. Keep stay tune di my YouTube channel and see you next video. Bye bye.